Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan untuk pertemuan 5 yaitu UI Framework untuk membuat prototype. Saya Christopher Ruspadasya, NRP 98. Saya Reza Zafira, NRP 133. Saya Febriora, NRP 037. Saya Romi, NRP 17110. Saya Laili, NRP 36. Di pembahasan yang pertama yaitu mengapa menggali kebutuhan harus dilakukan. Jadi menggali kebutuhan pengguna harus dilakukan dan hal tersebut sangat penting karena hasil dari setiap desain pada akhirnya harus dinilai dari seberapa berhasil memenuhi kebutuhan pengguna produk tersebut dan organisasi yang menugaskan perancang tersebut. Nah, tidak seberapa peduli terlihat terlampil atau kreatif dari perancang tersebut jika perancang tersebut tidak memiliki pengetahuan yang jelas dan terperinci dengan menggali data persona yang akan dia rancang. Kendala masalahnya yaitu dia mungkin hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil memenuhi kebutuhan persona tersebut. Nah, untuk melakukan penggalian kebutuhan data pengguna ini tidak dapat dengan mudah dicapai dengan hanya menyaring angka-angka dan grafik yang berasal dari metode kuantitatif seperti survei pasar. Nah, sebaliknya, pengetahuan perilaku juga dibutuhkan. Nah, dapat juga dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, ada banyak jenis penelitian kualitatif yang masing-masing dapat memainkan peran penting dalam memahami desain suatu produk tersebut. Jadi menggali kebutuhan persona itu sangat penting bagi perancang untuk melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk desain tersebut. Jadi tanpa adanya penggalian data, desain tersebut tidak akan bisa berhasil memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. Lalu pada bahasan selanjutnya yakni bagaimana merekrut partisipan yang representatif terhadap persona dan bagaimana jika tidak menemukan yang persis sama dengan persona. Nah, untuk pertanyaan pertama yang mengenai rekrut partisipan yang representatif terhadap persona bisa dengan cara mencari extreme user. Extreme user di sini adalah user-user yang memiliki jam terbang atau waktu intensif dengan berinteraksi dengan sistem tersebut dibanding user-user yang lain. Nah, orang yang memiliki profesi menarik bisa menjadi extreme user yang baik. Contohnya seperti media sosial, user-user seperti mahasiswa dan yang penikmat media sosial merupakan user-user biasa. Tetapi extreme user adalah mereka yang memegang official account ataupun akun orang-orang yang ditunjuk untuk khusus memegang suatu akun di media sosial bisa disebut sebagai extreme user karena jam terbang serta pengalamannya pada media sosial tersebut lebih banyak dibanding user yang lain. Nah, contoh lain, di dalam suatu perusahaan ada staff dan ada juga manajer. Nah, kedua jabatan tersebut sama-sama mendapatkan email. Namun, orang biasa atau staff hanya mendapat 5 email per hari. Sedangkan manajer bisa mendapat 50 email per hari. Maka extreme user manager karena memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan staff biasa. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai bagaimana jika tidak menemukan yang sama persis dengan persona, yakni dengan cara membuat semacam user representatif atau user pengganti. Terkadang dapat meminta populasi pengguna untuk mendelegasikan satu dan orang tersebut menjadi sukarelawan sebagai wakil karena ia seorang teknofil yang ia minati dalam suatu software. Namun, hasil dari user representatif tersebut bukan menjadi putusan akhir. Mungkin dapat menjadi memutar peran representatif minggu ini satu orang, lalu minggu depannya diganti orang yang lain. Lalu perbedaan jawaban akan membingungkan pada awalnya, tapi pada akhirnya akan mendapatkan hasil dan evaluasi
kesamaan dan variasi dalam populasi pengguna. Contohnya adalah medical system. Jadi untuk persona sendiri, jika kita ingin membuat suatu profil atau mencari sesuatu tentang kesehatan diri kita sendiri, kita tidak perlu konsultasi langsung kepada dokter, bisa saja melalui suster atau medical student yang job desk-nya merupakan representasi dari dokter. Meskipun tidak se-expert dokter, tetapi peran-peran tersebut bisa menjadi representatif terhadap dokter. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, apakah partisipan selalu tahu apa yang dia butuhkan? Dan bagaimana cara mendapatkan kebutuhan dari partisipan ketika mereka tidak tahu apa yang atau tidak bisa menjelaskan kebutuhan dari dia? Nah, jawabannya adalah partisipan itu tidak selalu tahu apa yang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya kita menanyakan langsung ke partisipan, misalnya apa kebutuhanmu, apa masalahmu, dan apa yang ingin kamu inginkan, kadang user itu tidak tahu dan tidak bisa menjawab dengan jelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti kita yang dijawab itu tidak ada gunanya dan tidak bisa bermanfaat untuk pembentukan persona. Nah, solusinya untuk mendapatkan kebutuhan dari partisipan itu, kita mulai bisa dengan pertama mempertanyakan expertise, motivasi, atau workflow dari user dalam bidangnya. Lalu mengajak user untuk menceritakan kegiatan mereka terkait dengan kebutuhan user tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang periset dan desainer itu bisa turun langsung dalam kegiatan user setiap hari untuk melakukan observasi dan mendapatkan insight dari kebutuhan pengguna. Dengan begitu dari ketiga ini kita bisa mendapatkan keinginan dari user secara jelas atau mungkin secara tersirat dari jawaban-jawaban atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan user setiap harinya. Jawaban nomor 3 ini juga kita bisa menggunakan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu apakah kadang partisipan bingung membedakan masalah apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Bagaimana cara teknik untuk menangani masalah ini? Jadi selain tiga jawaban ini, 3 teknik ini bisa menjawab juga pertanyaan nomor 4 dan bisa menjelaskan apa saja yang dibutuhkan atau yang diinginkan user secara jelas. Memang teknik ini dengan kita melakukan pendekatan secara langsung, dengan interview langsung atau berbicara langsung, itu memang memakan waktu. Tapi dengan begini kita bisa mendapatkan jawaban secara jelas dan kita bisa mendapatkan jawaban secara tepat juga. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kita mungkin juga bisa melakukan dengan pendekatan perspektif. Jadi dengan melakukan membuat mockup lalu diberikan ke user dan melakukan pengujian berulang-ulang. Nah, untuk contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ke user untuk membedakan kebutuhan dan mendapatkan kebutuhan dan membedakan kebutuhan dan keinginan, mungkin dengan membuat set-set pertanyaan. Dalam contoh ini di Joy of UX chapter 2 itu ada 4 orientasi pertanyaan, yaitu yang pertama goal oriented dari user, jadi goal atau tujuan dari user. Lalu system oriented, jadi berorientasi pada sistem yang ada dalam user. Lalu workflow oriented, yaitu berorientasi pada pola kerja dari user. Lalu attitude oriented, jadi motivasi atau sikap dari user. Nah, dengan 4 set pertanyaan ini, kita bisa memulai pertanyaan secara tidak canggung. Lalu kita juga bisa dengan luas karena kita akan memulai dari hal-hal yang sederhana. Lalu kita juga bisa
membuat pertanyaan-pertanyaan atau mungkin interview itu tetap dalam track. Jadi tetap pada tujuan dan apa yang dari kita sebagai desainer dan riset itu ingin dapatkan jawaban dari partisipan tersebut. Mungkin saya jelaskan dari 4 set pertanyaan itu ada meliputi yang goal oriented itu ada dari goals, opportunity, priority, dan information. Jadi goals itu mungkin goalnya apa saja yang membuat kegiatan dari user baik. Lalu mungkin opportunity itu apa saja sih yang membuat user itu merasa kegiatan atau aktivitas itu wasting time. Lalu menurut apa sih yang penting dalam kegiatan dari user, atau mungkin informasi, yaitu seperti apa saja sih dari user yang menurut user itu bisa membantu dalam mengambil keputusan. Misalnya seperti itu. Kemudian mungkin saya langsung jelaskan juga yang system oriented. Jadi ada function, lalu ada frekuensi, preference, failure, dan expertise. Lalu untuk workflow sendiri itu ada prosesnya, lalu occurrence-nya, apa saja keseringannya dia, lalu exception-nya dia. Jadi hal-hal yang mungkin agak di luar kebiasaan dari user sendiri. Lalu yang attitude oriented itu ada aspiration, apa yang ingin didapatkan dari user itu selama beberapa waktu ke depan. Lalu avoidance, apa sih yang user tidak ingin lakukan, dan motivasi kenapa user itu dalam sistem itu atau mungkin dalam kerjaan itu gitu. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan dengan observasi? Kita bisa mendapatkan informasi dari partisipan tersebut dengan cara masuk dalam kegiatan atau behavior mereka. Salah satu cara efektif untuk melakukan observasi yaitu dengan menggunakan diary studies, di mana user melakukan self-report mengenai aktivitas yang dilakukan secara teratur untuk membuat data mengenai aktivitas mereka. Nah, jadi user diary ini kita berikan user diary kepada user yang akan mereka selesaikan dalam waktu atau interval yang ditentukan. Misalnya setiap makan, untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang sering dimakan oleh user. Nah, diary memiliki tas yang terstruktur, bisa menggunakan jurnal, video, audio recording untuk mendapatkan task. Diary studies menyesuaikan recording dengan task. Observasi langsung dibatasi oleh jumlah waktu dengan partisipan, sedangkan diary study hanya dibatasi oleh materials. Semakin mudah tools yang digunakan, maka hasil yang didapatkan juga semakin bagus. Hasil yang didapatkan akan semakin baik apabila Anda menawarkan beberapa training, practice, dan reminding. Reminding ini sangat penting agar si user yang kita observasi ini akan mengingat untuk selalu mengerjakan diary studies-nya. Mengerjakan diary-nya maksudnya. Yang harus dihindari dalam observasi yaitu yang pertama adalah menjelajah tempat dan lokasi privat dari si user. Yang kedua, melakukan observasi tanpa izin dari subjek penelitian, yaitu seperti mengambil data atau mempublikasikan hasil amatan. Dan yang terakhir, melakukan amatan atau observasi dengan penyamaran. Nah, teknik diary studies ini cocok bila kita ingin mengetahui long-term behavior dari user seperti habits, usage scenarios, attitudes and motivations, changes in behaviors and perception, dan customer journeys. Jadi selanjutnya, apa yang bisa kita dapatkan dengan interview? Jadi saat kita melakukan interview kepada partisipan, itu kita akan mendapatkan wawasan dari mengamati orang tersebut tentang pengalaman mereka secara langsung. Kemudian cara efektif untuk melakukan suatu interview itu ada beberapa poin.
yaitu menentukan siapa yang akan diinterview yang berhubungan dengan yang akan menggunakan sistem tersebut atau mewakili dari target user. Contohnya, saat melakukan atau membuat medical system, tidak harus kita menginterview dokter secara langsung, namun bisa dari medical studentnya atau orang yang berpartisipasi pada medical system tersebut. Kemudian kita bisa melakukan interview dengan orang-orang yang terdekat yang memiliki hubungan. Kemudian pada salah satu referensi juga mengatakan bahwa di Amerika Serikat juga cara efektif untuk melakukan interview itu bisa menggunakan Craigslist, kemudian juga memberikan pertanyaan yang terbuka atau open ended. Kemudian yang selanjutnya itu token gift, salah satu hal yang dapat membuat pengguna merasa diapresiasi. Jadi dari referensi yang telah saya lihat dari YouTube, yaitu token gift-nya itu ada salah satu partisipan yang dimana dia diberikan hadiah berupa kopi. Jadi pada saat partisipan itu berangkat atau menuju ke satu tempat yang berhubungan dengan kopi, partisipan tersebut akan mengingat bahwa kopi tersebut pernah dia dapatkan dari salah satu interview dari orang yang pernah interview dia. Kemudian dengan memberikan waktu lebih lama untuk menjawab pertanyaan, mungkin user bisa memberikan second story akan jauh lebih menarik. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan interview pada pertanyaan yang pertama, kita akan memberikan waktu yang lama. Jangan langsung kita memberikan waktu yang sangat sedikit, karena waktu yang lebih lama itu akan membuat si partisipan tersebut memberikan pengalaman terbaik di second story-nya. Kemudian ada beberapa yang harus dihindari saat melakukan interview, yaitu apa yang mereka lakukan, kemudian seberapa sering mereka melakukan itu. Nah, untuk seberapa sering mereka atau partisipan melakukan itu, contohnya kita memberikan pertanyaan seperti seberapa sering Anda berolahraga. Kalau pertanyaan seberapa sering Anda olahraga itu mungkin orang akan menjawab ya sering gitu. Kan kita bisa mengubahnya dengan kapan terakhir kali Anda melakukan olahraga, atau seminggu berapa kali Anda melakukan olahraga. Kemudian hindari untuk pertanyaan biner. Biner itu berarti pertanyaan yang jawabannya pasti iya atau tidak terlalu. Itu harus dihindari. Kemudian memberikan pertanyaan berdasarkan skala absolut. Kemudian teknik interview ini sangat cocok pada saat kondisi di mana digunakan saat desainer membutuhkan informasi data yang harus digali dari user yang akan menggunakan sistem tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.